Oke teman-teman, setelah perjalanan dari Surabaya ke Solo tadi naik City Trans, saya sepertinya mau melanjutkan perjalanan ke satu tempat tapi menggunakan transportasi tradisional. Ini naik becak seru ya. Oke, ini ada tukang becak, kita tanya. Pak, manahan pinten, Pak? Manahan? Cek. Nggih. Langsung, Pak. Lapangannya manan nggih. Manan, lapangan mana sebelah pundi? Toko persis, Pak. Toko persis. Eh, Oh, iya. Jadi ini dari daerah Lawean, saya mau naik ke Manahan. Saya mau berkunjung ke store-nya Persis Solo di daerah Manahan. Nah, tadi udah tanya 50.000, udah nggak usah ditawar. Saya bapaknya. Oke, Pak. Hati-hati sobat. Apa, Pak? Hati-hati guys. Oke. Oke, sampun, Pak. Ya. Oke, santai mawon, Pak. Jadi udah lama banget teman-teman saya nggak naik becak. Dulu sering ke Solo waktu kecil sih. Nah, itu emang sedang banget sih kalau sore ya mau kemana, ke pasar, lewel itu naik becak tuh seneng banget. Nah, sekarang udah gede, baru kali ini lagi naik becak. Seru. Solo dengan naik becak. Ini teman-teman, kalau kita telusurin ya sejarah becak di Indonesia, ini tuh pertama kali masuk Indonesia tuh sekitar tahun 30-an. Ini asalnya itu dari Tiongkok di sana tuh. Nah, di Solo sendiri becak tuh mulai digunakan pada saat era kolonial Belanda. Nah, sebagai salah satu moda transportasi rakyat saat itu. Tapi dulu tuh becak tuh justru jadi kendaraan elit rakyat, teman-teman. Makanya pada awal kemunculannya di Solo, becak tuh kendaraan gengsi lah saat itu. Karena belum semua orang punya atau nyewa kendaraan. Jadi hanya kalangan tertentu yang bisa menikmati becak sebagai moda transportasi saat itu. Beda sama sekarang, teman-teman. Sekarang masih apa aja bisa naik becak bagi turis-turis ya kan? Nah, dulu tuh juga awalnya becak tuh nggak dikayu tapi ditarik, teman-teman. Kayak ada model becak tarik yang tarik sama manusia dulu, jadi mirip rickshaw di Jepang atau Tiongkok dah. Nah, baru kemudian makin berkembangnya zaman baru jadi becak kayu. Nah, ini kita di perempatan Lawean, teman-teman. Tahu ke kiri sini nih itu ke stasiun Purwosari, kalau teman-teman tahu. Nah, ini depan ini ngeri sedap juga sih, tapi aman lah ya. Bapaknya juga udah sering, jadi karena saya udah dewasa, udah tua ini mentok kepala yang ke atas ya. Mungkin buat orang yang di atas 170 agak nunduk banget ya. Saya 168 aja pas. Seru sekali teman-teman, siang-siang naik becak. Nah, dari sejarahnya tadi tuh sebenarnya dulu tuh becak tuh ada di seluruh kota. Di Jakarta pun dulu ada becak. Saya waktu kecil pernah ngalamin, tapi di beberapa periode termasuk awal 2000-an di kota saya tuh
eh, kalau di Jakarta kayaknya di bawah 2000 itu udah ada pelarangan beca. Nah kalau di Solo sendiri tuh awal 2000-an itu sempat ada wacana pelarangan beca karena dianggap kuno dan menghambat lalu lintas. Tapi masyarakat Solo tuh nggak mau, jadi dia tetap dipertahanin sampai sekarang karena sebagai bagian dari warisan budaya. Nah makanya beberapa beca di Solo itu lebih modern, jadi ada yang udah dimodifikasi menjadi beca motor gitu. Ini untuk ngebantu pengemudi merayu dengan lebih ringan aja sih teman-teman. Tapi kalau soal harga nggak tahu deh, lebih mahal atau lebih murah. Nih, kita ngelewatin rel kereta api. Mantui. Nah sampai sekarang tuh jumlah tukang beca di Solo tuh makin menyusut teman-teman. Tapi tetap aja masih dicari, masih dicintai sama masyarakat sih. Dulu tuh bisa sampai ribuan. Jadi tiap gang, tiap jalan tuh pasti banyak tukang beca yang mangkal lah yang kayak gitu. Tapi sekarang menurun drastis, ya itu karena saingannya udah ada ojek online, ada bis, ada angkot. Nah, tapi tetap aja beca tuh masih keberadaannya sih dianggap penting sih, terutama buat keluarga lanjut usia sama pedagang pasar sih. Karena buat mbah-mbah tuh mungkin lebih gampang kali ya naik beca, apalagi kalau pedagang pasar tuh bawa belanjaan, bawa barang. Nah di beca tuh bisa lah dia duduk terus barangnya taruh di bawahnya, sampingnya bisa. Itu makanya beca sekarang masih ada. Ini kita berjalan di samping rel kereta api. Jadi kalau tadi di belakang kita tuh stasiun Borosari, berarti ke arah sana itu adalah stasiun Solo Balapan, teman-teman. Tadi tuh cuacanya panas tuh. Ketika saya sampai ini udah mendung. Terus sampai lewat ada kereta barang. Wah, nih ada warung super sambal, spesial sambal. Tuh, rame. Parkirnya sampai sini, tempatnya juga gede sih. Nah, di Solo tuh enak itu ada angkringan tuh, jadi wedangan, nasi kucing. Nah, dari siang tuh udah ada, tapi semakin sore malam tuh semakin banyak sih yang muncul. Ini kita melewat terowongan yang sudah flyover, tapi lupa namanya apa. Ini beca walaupun nggak ada SIM-nya atau apa, tapi tetap taat aturan nih. Lampu merah yang berhenti. Sebelah kereta eksekutif apa nih, Gambir Surabaya Gubeng kayak gitu nih. Argo apa nih, Argo Semeru, kayaknya keberangkatan dari Jakarta pagi deh sampai Solo jam segini, lumayan enak ya, masih siang ya. Paling sampai Surabaya 2 jam lagi lah kalau aku mah. Nah ini di pinggir jalan nih mulai ada pengkajian mebel.
Ini bagus ya. Belum dicat nih tapi kayaknya kan mesti harus dipelitur. Dicat tuh kayak gitu warnanya lebih tua. Lucu banget motornya, kecil tapi ada boxnya gitu di belakang. Semoga jangan hujan dulu lah. Mendung teman-teman, tiba-tiba pada tadi panasnya Tadi ada spesial sambal, sekarang ada penyetan 45 tuh. Polisi habis makan di situ. Halo Dogi. Yang saya suka dari Solo tuh vibes-nya tuh enak ya, syahdu gitu. Orang tuh nggak buru-buru di jalan tuh, nyantai, kayak menikmatin aja. Kalau Jakarta nih jalan kosong gini nih pasti udah motor udah kenceng. Sini tuh enak, nyantai, orangnya juga ramah-ramah. Ada angkringan lagi. Mie ayam. Mie ayam Solo nih beda. Kalau yang asli Solo ya teman-teman. Rasain deh kalau ke Solo tuh makan kuahnya tuh agak kuning, terus makannya tuh kita bisa pakai acar. Tapi enak. Acar timun gitu. Cobain deh kalau kalian ke Solo. Nanti dia ada kereta apa sih, ekonomi Ranggajati. Mana tadi tuh jurusan nih, cepet banget. Cirebon mana tadi? Baru lewat Solo Balapan. Nih karena pertemuan jadi macet ya tuh. Bapaknya minta tolong saya turun bentar, kan udah tua, katanya nggak kuat. But it's okay, kan emang macet juga teman-teman. Kita tunggu di sini. Udah naik lagi. Macetnya lumayan ya, panjang. Karena jalannya cuman buat 2 mobil sih. Yang menyenangkan lagi di Solo tuh apa ya, Solo Jogja gitu, bahwa lagi baru diomongin. Nah yang menyenangkan dari di Solo atau di Jogja pun juga sama sih, walaupun macet begitu tuh tadi, pertemuan gitu atau becanya agak ngalingin kendaraan yang di sini, itu tuh nggak diklakson teman-teman.
Jadi ya emang gitu budayanya. Ini klakson jarang dipakai di sini. Tidak kayak di Jakarta ya. Dikit-dikitnya udah klakson. Nah di kanan nih ada apa namanya, kelurahan ya, kelurahan yang nggak salah nih. Nah kelurahannya tuh bentuknya tuh rumah joglo gitu tuh. Nah kantor kelurahan Mangkubumen tuh seru banget, kearifan lokalnya kelihatan banget. Kita masih terus aman. Nih udah ada yang jual jersey sih sini nih. Asli nggak tuh? Udah stadion berarti bukan nih, belum Manahan. Dan cuaca panas lagi, tapi di sana ada mendung hitam. Ini teman-teman, di seberang tuh Stadion Manahan tuh. Kemarin terakhir habis dipakai itu piala AFF wanita usia 16 tahun di sini. Baru perempat final sih, tapi sayangnya Indonesia kalah kemarin lawan Australia 3-0. Jadi harus memperebutkan peringkat 3 dan 4 melawan Vietnam. Oke, udah mau sampai sini. Kita. Nah, kanan, Pak. Itu dia store yang kita cari. Solo, kita mampir dulu. Nah, ini dia. Oke. Nih Pak. Oke, matur nuwun. Teman-teman, pengalaman naik becak tadi dari Lawean ke Manahan. Kayaknya kita 20 menitan sih. Ya, kalau udah tua gitu nggak usah ditawar kan teman-teman. Tadi bapaknya minta 50.000 ya udah. Oke, itu aja pengalaman naik becak setelah tua. Jadi nanti kan saya masih mau kemana dulu nggak tahu, sambil nunggu bis nanti malam ke Solo. Oke, bye teman-teman.